Film The Meg 2 kembali dirilis dengan menceritakan perjuangan sekelompok peneliti untuk melawan hiu megalodon purba yang ganas yang telah hidup selama 65 juta tahun yang lalu. Apakah manusia dengan kecerdasannya mampu melawan kekuatan hewan buas dengan bobot ratusan kali lebih besar? Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film dimulai dengan memperlihatkan keadaan bumi 65 juta tahun yang lalu, di mana terlihat banyak hewan purba masih hidup dan saling menyerang untuk mendapatkan makanan. Salah satunya yang menjadi incaran T-Rex adalah hewan berbentuk buaya yang jago berenang dan jago berlari. Namun, semua hewan tersebut dikalahkan oleh sang pemegang puncak ekosistem. Dialah Megalodon. Scene lalu berpindah menuju bumi pada tahun yang sekarang. Terlihat seorang pria bernama John Taylor keluar dari sebuah peti kemas yang berada di atas sebuah kapal muatan yang sedang berlayar. John Taylor ternyata menyusup ke kapal tersebut untuk mendapatkan bukti bahwa telah terjadinya pembuangan bahan kimia radioaktif ke lautan secara ilegal oleh sekelompok orang. Jonas yang keberadaannya diketahui melompat ke laut dan tak lama dijemput oleh sebuah helikopter yang dikemudikan oleh rekannya bernama Meg dan Rigas. Jonas menyerahkan foto-foto bukti yang ia miliki kepada Meg. Di sebuah tempat bernama Institut Kelautan Hainan di Cina, seorang peneliti sedang mengecek serta mencoba ketahanan dan kekuatan baju selam buatannya. Peneliti tersebut bernama Jiu Ming. Ia juga membuat sebuah kapal selam bawah laut yang mampu menembus atmosfer terdalam di bawah Palung Mariana. Saat itu seorang gadis cantik bernama Mei Ying yang merupakan keponakan Jiu Ming mengingatkan tentang acara nanti malam, di mana malam harinya terlihat Mei Ying sedang merapikan dandanan Jonas. Di tempat tersebut terdapat banyak orang yang hadir yang merupakan donatur untuk mensupport penelitian bawah laut dari institut mereka. Kata sambutan dibuka oleh seorang wanita bernama Hilary yang dilanjutkan dengan memperkenalkan Juming sebagai direktur institut tersebut. Juming mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mendukung penelitiannya, terutama kepada mendiang adiknya yang bernama Suyin yang merupakan ibunya Meiying, yang saat ini diceritakan telah meninggal 2 tahun yang lalu. Juga berterima kasih kepada Jonas, sang penyelam handal yang di film Max 1 diceritakan memiliki kedekatan dengan ibunya Meiying, dan bahkan kini Jonas memiliki keeratan hubungan dengan Meiying. Sementara untuk para donatur, Jiuming memperlihatkan seekor megalodon betina bernama Haiki yang mereka temukan terluka ketika kecil dan mereka rawat hingga berukuran sangat besar di penangkaran mereka. Pertemuan para donatur Institut Kelautan ditutup dengan memperkenalkan John Taylor sebagai saksi mata orang yang pernah menyelamatkan banyak nyawa dan bertarung melawan ganasnya Megalodon. Dan itu terjadi pada film Max 1. Esoknya, Mei Ying meminta izin pada Jonas untuk diikutkan dalam perjalanan bawah laut yang akan dilakukan oleh Jonas dan Jiuming esok hari. Namun, tentu saja Jonas melarang hal tersebut. Saat itu mereka lalu mendapat kabar bahwa Jiuming sedang berenang bersama Megalodon yang katanya untuk menguji penelitiannya tentang apakah Haiki yang telah ia rawat dapat mengikuti perintahnya. Namun, tentu saja Jonas melarang ide gila tersebut sebab ia tahu bahwa Megalodon sangat ganas, dan beruntung saja Jiuming tak benar-benar menjadi santapan Megalodon bernama Haiki tersebut. Tim peneliti dari Institut Kelautan terus memeriksa kesiapan baju selam dan kapal selam buatan mereka sebelum akhirnya mereka bersiap untuk pergi ke pusat penelitian di tengah samudra bernama Manawan. Namun, sesuatu terjadi tanpa mereka sadari, di mana di penangkaran, Megalodon bernama Haiki tampak melarikan diri dari penangkaran dan menuju laut lepas. Di Manawan, 2 kapal selam terbaru hasil penelitian Juming dan timnya diturunkan, dengan 2 tim yang setiap kapal berisi 3 orang. Kapal selam bernama Deep 2 berisi Juming bersama 2 rekannya, sementara Rigas bersama Jonas serta seorang lainnya di kapal selam yang diberi nama Deep 1. Sementara itu, dari pusat kontrol, rekan mereka Meg, Jess, dan Digi bertugas untuk memantau perjalanan mereka. Setelah menyelam beberapa menit dan cukup dalam,
Mereka menyadari sebuah hal tak terduga, di mana ternyata Mei Ying diam-diam menyusup ke dalam Deep 1 dan membuat Jonas tampak sedikit kesal. Namun, karena kapal selam mereka memang dirancang untuk keselamatan dalam setiap penelitian bawah laut mereka, mau tak mau, Jonas tetap melanjutkan penyelaman mereka ke lokasi yang dinamakan Dredge. Tapi tak berselang lama, sinyal mereka menangkap sebuah predator yang mendekat dan ingin menyerang mereka. Dan ternyata dia adalah Megalodon Haiki. Kehadiran Haiki membuat Jiuming terkejut. Untuk menyelamatkan kapal selam dari serangan Megalodon Haiki, mereka harus segera menembus lapisan laut bernama Thermocline. Sebuah perbatasan laut dalam yang sebenarnya tak mudah untuk ditembus oleh hewan laut. Jadi, ketika kapal selam mereka menembus lapisan Thermocline untuk menuju ke laut dalam, maka Haiki tak bisa melanjutkan untuk mengejar mereka. Akan tetapi, keberadaan kapal selam mereka di bawah lapisan Thermocline ternyata tak bebas dari kehadiran Megalodon raksasa yang hidup sejak 65 juta tahun yang lalu. Megalodon dalam jumlah yang banyak yang melintas melewati mereka. Jiuming yang penasaran lantas berubah tujuan penelitian mereka dan beralih untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi pada Megalodon raksasa terbesar yang pernah mereka lihat. Laporan perubahan tujuan penyelaman mereka sampai kepada Jess, DJ, dan Meg yang mengarahkan mereka memasuki sektor yang tak dikenal sebelumnya. Di sana mereka melihat pemandangan bawah laut yang luar biasa dan banyak megalodon yang ternyata sedang dalam proses melakukan perkawinan dengan megalodon lainnya. Tentu saja Jonas tidak menyukai hal itu karena bisa menjadi sebuah ancaman bagi mereka. Dalam perjalanan, kapal selam mereka menemukan sebuah struktur bangunan bawah laut yang tampak seperti sebuah stasiun penelitian lainnya yang membuat mereka sangat tercengang dan bertanya-tanya siapa dan apa yang sedang orang-orang tersebut lakukan. Kapal selam mereka juga menangkap sebuah sinyal keberadaan kapal selam lainnya yang ternyata dikemudikan oleh seorang mantan narapidana bernama Montes. Yang mana Montes dengan dua orang lainnya yang menggunakan baju selam yang sama dengan rancangan Jiumin sedang menanam peledak pada bebatuan lautan. Entah dengan tujuan apa. Montes yang mengetahui keberadaannya diketahui oleh kapal selam Dep 1 dan Dep 2 segera meledakkan peledak meskipun harus menewaskan rekan-rekannya. Semua itu agar ia bisa melarikan diri. Ledakan tersebut sangatlah besar membuat Dep 1 dan Dep 2 kewalahan. Ledakan tersebut juga membuat lapisan Thermocline yang mengunci dan memisahkan hewan-hewan raksasa bawah laut agar tak naik ke permukaan akhirnya terbuka. Ledakan tersebut menjebak Dep 1 dan Dep 2 dalam reruntuhan dasar laut yang dahsyat. Saat Dep 1 terjebak, Dep 2 yang dikendalikan Jiuming berusaha untuk menolong. Namun, reruntuhan sangat dahsyat terus menimpa mereka hingga koneksi mereka terputus dan sinyal Dep 1 dan Dep 2 menghilang dari pusat kontrol. Meg dan kedua rekan-rekannya tampak cemas. Meg lalu meminta Jess untuk mengecek kapal selam penyelamatan. Namun setelah pergi beberapa saat, Jess mengabarkan pada Meg bahwa kapal selam penyelamatan telah rusak. Sebuah kerusakan mendadak yang terlihat seperti disabotase oleh seseorang. Sementara itu di Dep 1, Rigas dan rekan wanita lainnya menghidupkan kembali sinyal kapal selam mereka yang kemudian dapat kembali terhubung dengan Meg dan DJ di pusat kontrol. Jonas yang mengetahui bahwa kapal selam penyelamatan rusak karena sabotase dan tak bisa menjemput rekan-rekannya, akhirnya mengambil keputusan untuk keluar dari kapal selam Dep 1 dan berjalan menyusuri dasar laut menggunakan baju selam rancangan mereka menuju stasiun bawah laut yang mereka temukan dengan tujuan mendapatkan kapal selam darurat yang bisa mengantarkan mereka ke daratan. Menggunakan baju selam dengan oksigen terbatas, Jonas, Mei Ying, Rigas, dan rekan wanita mereka lainnya berjalan menyusuri dasar laut di sebuah rute straight di kedalaman 25.000 kaki tanpa koneksi dengan kontrol pusat lagi.
Saat itu, mereka bertemu dengan Jiuming dan dua rekan lainnya yang ternyata selamat dan juga menggunakan baju selam yang sama dengan tujuan yang sama untuk mencapai stasiun bawah laut yang mereka temukan. Dalam perjalanan, mereka terpukau dengan bebatuan laut yang menghasilkan cahaya alami yang indah, serta spesies lain yang juga baru pertama kali mereka lihat. Sementara itu di pusat kontrol, Mac memulangkan para peneliti dan hanya menyisakan dua orang terpercayanya, yaitu Jess dan DJ. Tujuan mereka sekarang adalah memeriksa pelaku sabotase dalam penelitian mereka. Di dasar laut, rekan mereka yang bernama Lance di posisi paling belakang tiba-tiba menghilang karena diserang oleh sesuatu tak terlihat. Meskipun berduka atas kematian Lance, namun mereka tetap melanjutkan perjalanan, di mana kondisi oksigen yang semakin menipis serta keberadaan mereka yang ternyata diintai oleh sesosok makhluk di dasar laut lainnya. Dan ketika jarak ke stasiun masih 400 meter jauhnya, mereka kini harus berlari karena melihat makhluk seperti buaya yang di awal film kita lihat hidup sejak 65 juta tahun yang lalu. Spesies tersebut mengejar dan bersiap untuk menyerang mereka. Dengan serangan spesies berbahaya yang sangat cepat dan ganas, serta stok udara yang juga menipis pada mereka, ditambah dengan kejaran megalodon yang terpancing karena hawa panas dari senjata yang mereka lontarkan, keadaan mereka sungguh-sungguh sangat kacau balau. Hingga ketika mereka berhasil menjangkau stasiun bawah laut tersebut, yang bisa selamat dari mereka hanyalah 4 orang, yaitu Jonas, Jiuming, Meiying, dan Rigas. Tentu saja mereka berduka, tapi perjalanan harus dilanjutkan. Setelah melepas baju selam, mereka melanjutkan langkah menelusuri stasiun tersebut, mencoba mencari lokasi keberadaan kapal selam darurat. Di sana, mereka menemukan bongkahan batu yang merupakan logam mulia yang bernilai miliaran rupiah dari stasiun tersebut yang merupakan tambang ilegal. Saat mereka dapat terhubung pada koneksi di Manawan, Jess yang saat itu berada di pusat kontrol dan mengaku telah memeriksa stasiun tersebut, lalu mengarahkan Jonas dan rekan lainnya untuk menuju sisi lain stasiun bawah laut tersebut, tepatnya menuju ruangan di mana kapal selam darurat berada. Tapi alih-alih dapat menggunakan kapal selam darurat, ternyata Jess justru menjebak mereka. Jess rupanya merupakan salah satu komplotan tambang ilegal tersebut. Ia dan pria bernama Montes merupakan bawahan dari wanita bernama Hilary yang juga bagian dari penelitian bersama Jiuming. Jess berencana membunuh Jones dan ketiga rekan lainnya dengan mengurung mereka dalam palka yang ditutupi air. Sementara kapal selam darurat dilepaskan begitu saja tak tersisa untuk menyelamatkan mereka. Jonas mengambil alih menyelam terlebih dahulu mencari kontrol pintu palka untuk menyelamatkan mereka. Namun langkah Jonas terhenti oleh kehadiran Montes. Montes merupakan narapidana perusak laut yang ditangkap dan dimasukkan ke penjara oleh Jonas hingga ia dendam mati kepada Jonas. Montes dan Jonas terlibat perkelahian. Namun Jonas berhasil membuat Montes KO dan menyelamatkan rekan-rekannya sebelum kehabisan napas karena tenggelam. Jonas yang menemukan kapal selam milik Montes mengajak rekan-rekannya untuk menggunakan kapal selam tersebut sebagai jalan keluar menuju daratan. Sebelumnya, Jiuming menyalakan lampu penerangan di stasiun agar perhatian Megalodon tertuju pada stasiun dan teralih dari kapal selam mereka. Dan itu membuat mereka berhasil menggunakan kapal selam keluar dari lautan terdalam. Tanpa mereka sadari, termoklin yang masih terbuka ternyata mengeluarkan spesies raksasa lainnya dari dasar lautan terdalam. Dan ternyata Montes dengan mengenakan baju selam turut menyusul mereka dengan menggunakan tenaga kencang dari torpedo. Di stasiun Manawan, Mac dan DJ yang melihat kamera CCTV akhirnya mengetahui bahwa salah satu penyabotase penelitian mereka adalah Jess. Di luar ruangan mereka, Jess ternyata telah menunggu bersama prajurit bayaran Hilary lainnya. Kapal selam yang Jonas dan rekannya kendarai telah sampai di stasiun Manawan. Mereka yang mengetahui bahwa terdapat prajurit bayaran akhirnya mengendap-endap masuk ke Manawan. Di sisi lain, Mac dan DJ juga harus sedikit melakukan perlawanan dengan para prajurit tersebut.
Tapi ancaman semakin buruk ketika Mei Ying dan Rigas menyadari bahwa ada 3 megalodon yang berhasil melewati termoklin yang terbuka dan menuju ke arah mereka. Cepat saja seekor megalodon menabrak kaca ruangan Manawan dan menelan Jess, sementara Montes berhasil melarikan diri. Di sisi lain, Jonas yang telah berkumpul dengan rekan lainnya yaitu Jiuming, Meg, DJ, Rigas, dan Mei Ying menuju perahu karet untuk menyelamatkan diri menjauh dari Manawan dengan menggunakan dayung. Sementara itu Montes atas perintah Hilary mengirim pasukan untuk mengejar mereka. Ternyata pasukan tersebut harus tewas sebagai santapan megalodon. Di atas perahu karet, Jonas dan Jiuming sempat-sempatnya merakit sebuah senjata untuk mengalahkan megalodon. Sementara itu, perahu karet mereka membawa mereka menuju pulau terdekat yang bernama Pulau Menyenangkan. Seperti namanya, di pulau tersebut terdapat para wisatawan yang sedang berpesta tanpa menyadari adanya ancaman dari lautan yang bersiap menyerang mereka. Hilary yang kini telah bertemu Montes bersama prajurit lainnya telah lebih dulu tiba di pulau menyenangkan tersebut untuk menyingkirkan Jonas dan rekannya agar tambang ilegal di dasar lautan mereka tidak terekspos dunia. Perahu yang dikendarai Jonas hampir menepi ke pinggir daratan. Mereka sebelumnya berupaya untuk menyingkirkan para wisatawan dari dalam air demi keselamatan para wisatawan. Sementara bukan hanya di air, ancaman juga datang dari daratan dari spesies purba seperti buaya yang ternyata ahli menguasai lautan dan jago di daratan. Jonas meminta Mei Ying untuk menunggu dan berdiam di menara pantau, sementara Jonas dan rekan lainnya harus menghentikan berbagai macam ancaman manusia yang muncul dari lautan terdalam. Megalodon telah tiba di pesisir pantai, menelan seluruh manusia yang berada dalam radiusnya, membuat pulau menyenangkan seketika berubah menjadi pulau menyeramkan. Jonas, Jiuming, dan Meg dalam satu tim mencari cara untuk menggunakan alat rancangan mereka untuk membunuh megalodon. Sementara itu, Rigas dan DJ mencari koneksi agar dapat menghubungi bantuan. Sementara itu di tengah pulau, Hilary yang menunggu di dalam helikopter berpikir dapat pergi setelah Montes membunuh Jonas dengan mudah. Tapi nyatanya ia justru mendapat karma dari perbuatannya. Harus mati disantap spesies purba tersebut. Di sisi lain, karena cuma tersedia satu jet, maka Jonas mengambil inisiatif pergi sendiri menghadapi megalodon. Tapi Jiuming dan Meg tak mau lepas tangan. Ia juga masuk ke dalam pulau menyenangkan dan menemukan sebuah ruangan berisi alat kimia yang bisa diracik menjadi peledak. Tapi mereka justru bertemu dengan prajurit kiriman Hilary yang ingin membunuh mereka. Tapi kehadiran DJ dan Rigas yang berlari saat dikejar spesies purba mengarahkan mereka ke tempat di mana Jiuming dan Meg berada. Hingga spesies purba tersebut melahap habis para prajurit yang ingin membunuh mereka. Sementara Jiuming, Meg, Rigas, dan DJ lari keluar saat bangunan diledakkan. DJ dan Rigas yang menemukan ponsel segera menghubungi bantuan. Sementara itu Meg dan Jiuming mendapati sebuah helikopter yang sebelumnya dimiliki oleh Hilary mangkrak begitu saja. Menaiki helikopter membawa bahan kimia peledak, Jiuming melihat Mei Ying terjebak dalam bahaya lain, yaitu kemunculan seekor gurita raksasa. Ia pun harus menyelamatkan Mei Ying. Kini Jiuming dan Meg berurusan dengan gurita raksasa, sementara Jonas sendirian menghadapi megalodon ditambah dengan gangguan Montes. Meskipun begitu, Jonas berhasil membunuh beberapa megalodon, tapi Montes pun berakhir sebagai santapan megalodon. Jiuming terjerat oleh tentakel gurita raksasa. Di tangannya terdapat bom rakitan, tapi meskipun Jiuming berhasil meledakkan bom di tubuh gurita, namun kekuatan ledakan tak mampu membunuh gurita raksasa tersebut. Jiuming yang kembali dalam bahaya tiba-tiba ditolong oleh megalodon Haiki. Haiki membunuh gurita raksasa dengan sekali hantaman gigitan. Jiuming lalu segera menolong Meg yang terjebak di helikopter yang akan tenggelam dengan megalodon tertua yang tampak bersiap menyerang mereka. Jonas mengambil besi dan memukulkannya ke air untuk mengalihkan perhatian megalodon dari Meg dan Jiuming. Dan ketika megalodon ingin menerkam Jonas, Jonas menancapkan besi tersebut ke mulut megalodon membuatnya mati seketika.
Film diakhiri dengan Mei Ying yang tampak senang saat melihat Jonas dan Jiuming, dua orang pria kesayangannya, selamat dari bahaya. Mereka semua lalu berkumpul sambil menunggu bantuan yang sedang meluncur ke lokasi mereka. Demikianlah alur cerita dari film The Meg 2 The Threads tahun 2023. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniac Movie selanjutnya. Bye-bye!